Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat-sobat Kang Acuy dimanapun berada. Salam sehat selalu, salam satu hobi. Semoga di pagi hari ini kita disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, untuk video kali ini Kang Acuy ada bahan sancang on-drog lagi ya teman-teman ya. Hasil programan sekitar 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih ini teman-teman. Ini programan hasil dari stek pucuk. Seperti biasa ya teman-teman ya, Kang Acuy rata-rata dari stek pucuk. Kita angkat dulu untuk melihat perakarannya seperti apa. Kita bongkar dulu ya teman-teman ya, untuk tanaman sancangnya. Sementara kita masukkan lagi untuk media tanamnya seperti ini. Ini gunanya untuk meninggikan dari tanaman tadi ya teman-teman ya. Jadi triknya seperti ini, kita angkat dulu untuk tanamannya, lalu kita masukkan kembali. Sekarang kita bongkar bagian media tanam seperti ini ya teman-teman, biar merata. Kita bongkar, kita korek-korek dulu untuk bagian media tanamnya teman-teman, untuk menampilkan perakarannya yang menempel di batu ya teman-teman. Seperti apa sih untuk perakarannya yang menempel di batu? Apakah lebih cantik atau memang dia bergelantungan atau menempel ya teman-teman. Sementara kita bongkar dulu untuk bagian media tanamnya seperti ini ya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman untuk memprogram tanaman menempel di batu. Ini sudah pernah diupload di videonya Kang Acuy sebelumnya, tentang bagaimana caranya membuat tanaman sancang on-drog ya teman-teman. Jadi untuk menempelkan ke batu yang waktu itu masih serabut, perakarannya itu masih serabut, ditempelkan, dilem menggunakan tanah merah ya teman-teman. Jadi ditempel untuk untuk perakarannya ke batu, lalu ditutup dengan tanah merah yang basah. Tanah merah yang basah kan lengket ya teman-teman, jadi dia nempel seperti itu. Oke, kita lanjut untuk mengorek bagian media tanam yang di sekitar perakarannya. Kita untuk menampilkan perakaran dari tanaman sancang on-drog ini, kita korek dulu untuk bagian media tanamnya seperti ini. Oke, masih lanjut untuk membongkar bagian media tanamnya teman-teman. Ini masih banyak akar serabutnya yang baru tumbuh ya teman-teman, nanti kita buangin. Sementara kita posisikan dulu untuk batunya. Ini tidak saya potong akar dulu ya teman-teman ya. Ini sengaja untuk mempercepat pembesaran cabang yang ke atas. Untuk yang cabang yang ke atas itu akan saya jadikan sebagai batang utama ya sementara yang di bawah ini yang belum diprogram masih los, itu saya loskan dulu untuk keseimbangan dari batang yang bawah ya teman-teman. Kalau memang sudah oke, nanti akan saya press ya. Sementara kita buka dulu untuk tali pengikat dari perakaran yang untuk menempelnya teman-teman. Ini sebelumnya diikat pakai tali dulu ya teman-teman, agar tidak bergerak ya teman-teman. Sementara kita buka dulu untuk bagian talinya. Ini saya menggunakan tali plastik. Oke, kita tarik dulu untuk bagian talinya ini. Sekarang sudah terlepas ya untuk tali pengikatnya. Tali pengikat akarnya sudah terlepas. Oke, buat sobat-sobat Kang Acuy dimanapun berada, kita masih terus ya untuk mengorek bagian perakaran atau media yang menutup perakarannya teman-teman, sambil kita buangin untuk akar serabutnya teman-teman ya. Akar serabut yang baru tumbuh seperti ini kita buangin, supaya tampilannya nanti setelah kita cuci, setelah kita sikat, setelah kita semprot, kita bersihkan, akan lebih menarik ya untuk perakarnya teman-teman.
jadi ekses seperti akar melilit, melingkar dan merapat kepada batunya teman-teman. Sangat eksotis sekali nantinya teman-teman. Oke, untuk untuk media tanamnya ini saya masih menggunakan antara campuran sekam bakar, sekam mentah dan kokopit ya teman-teman. Nanti kalau saya sudah ganti dengan pot yang lebih ceper, baru saya akan menggunakan pasir malang, mungkin dicampur dengan arang sekam ya teman-teman ya. Kalau sekarang masih saya biarkan saja dulu. Untuk bagian medianya nggak saya ganti dulu ya teman-teman. Ini masih sangat panjang. Untuk bagian cabang yang atas juga masih proses teman-teman. Sementara saya programin dulu untuk bagian perakarannya dulu ya teman-teman. Sekarang kita tampilkan dulu untuk perakarannya agar lebih menarik ya teman-teman. Baru setelah itu kita program di bagian atas ya teman-teman, sambil menunggu waktu ya. Karena membuat suatu tanaman itu tidak cukup sebentar ya teman-teman, tidak instan ya, sangat lama sekali. Kita menunggunya juga harus sabar. Oke, kita lanjut ke penyemprotan ya teman-teman, pembersihan dari media tanam yang menempel di perakaran dan di batu. Kita semprot menggunakan semprotan burung seperti ini. Sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Kita langsung bersih sambil kita sikat bagian perakaran dan batunya menggunakan sikat gigi ya teman-teman. Oke, kita lanjut kembali ke proses percabangan yang di atas nih teman-teman. Ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar antara 1 tahun lagi ya teman-teman, atau 6 bulan ke depan lah mungkin tanaman ini akan saya press lagi ya teman-teman ya, untuk memunculkan tunas-tunas baru ya teman-teman. Karena dengan tunas-tunas baru itu yang muncul, nanti kita bisa memilah dan memilih untuk percabangannya. Untuk percabangan yang mana aja nanti yang akan kita pilih itu masih lama ya teman-teman, masih lama, masih proses. Sementara ini kita masih proses pembersihan dari media tanam yang menempel di atas batu. Sangat banyak sekali ya untuk media tanamnya, karena kan ini untuk batunya banyak yang berlubang-lubang ya, banyak yang berlubang-lubang. Ini kan batu karang gunung, jadinya banyak sekali media tanam yang menempel ke dalam-dalam ya teman-teman. Sementara kita bersihkan dulu untuk media tanam menggunakan sikat gigi. Oke, masih lanjut ya teman-teman ya. Ini sudah hampir selesai ya untuk pembersihan bagian media tanam. Sekarang terlihat lebih cantik ya untuk perakarannya ya, yang melilit di bebatuan ini, melingkar, melilit ya, menempel, tidak menggantung ya teman-teman. Ini sangat cantik sekali ini hasilnya teman-teman, tidak ada yang menggantung ya, menempel semua ya teman-teman. Ini hasil dari program menggunakan penjepit dari tanah merah yang basah ya teman-teman. Oke, kita bersihin dulu untuk bagian potnya agar tidak terlalu kotor ya, kelihatannya kurang bagus ya teman-teman ya. Sekarang sangat beda sekali ya penampilannya dari yang tadi ya teman-teman ya. Nanti kedepannya ini akan menjadi tanaman bonsai on the rock yang enak dipandang nih teman-teman. Minimal indah untuk dipandang ya teman-teman. Lumayan buat hasil buat koleksian pribadi ya teman-teman. Kita masukin dulu untuk pasir malangnya di atas. Fungsinya adalah untuk ketika disiram untuk media tanamnya tidak berhamburan karena tertutup dengan pasir malang ya teman-teman, seperti itu. Sementara kita rapikan dulu seperti ini. Ini masih berlanjut ya, masih progres teman-teman ya. Nanti ada kelanjutan lagi videonya untuk bagian cabang, tinggal proses bagian cabang yang paling atas nih. Kalau yang cabang yang paling bawah sudah setengah jadi ya teman-teman ya. Kita biarkan saja dulu biar dia terkesan lebih tua ya teman-teman ya.
sementara kita progres ke bagian cabang yang paling atas, bagian buat mahkota. Ini ada berapa titik lagi yang harus kita mainkan ya teman-teman. Oke, buat teman-teman Kang Acuy dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan tema tanaman hias lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.